saya sekarang sudah namaste ya. Tapi kalau kalian mau tahu kebenarannya, nih di kantor aku ini. Namaste. Wah, kata yang cantik ya guys, tapi jangan-jangan kita salah paham dengan maknanya. Kata namaste memang terdengar indah dan menenangkan, tapi kalian tahu nggak sih kalau secara etimologi namaste berasal dari bahasa Sanskerta. Nama artinya hormat atau tunduk dan te artinya kepadamu. Jadi secara harfiah guys, namaste adalah ungkapan saya memberikan hormat kepadamu. Tapi di balik itu ada makna spiritual yang mendalam. Roh dalam diriku menghormati roh dalam dirimu. Itu artinya guys, kita mengakui keberadaan jiwa orang lain dengan penuh ketenangan, kerendahan hati, dan kedamaian. Namaste bukan cuma kata ya, tapi cerminan jiwa yang sudah selesai dengan egonya. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa hidup saya sudah namaste, tapi masih sibuk menyindir, menyerang, membalas netizen, dan menyebut orang lain sampah atau bahkan biadab, kita patut bertanya ya, apakah itu benar-benar fase namaste? Ataukah cuma pembenaran supaya terlihat bijak, padahal hatinya masih penuh perang? Karena namaste sejati itu sunyi, bukan diucapkan, tapi dirasakan. Ia hadir saat kita mampu diam meski disakiti, dan mampu memilih damai ketika balas dendam ada di tangan. Kalau kamu sudah sampai di fase mana guys? Itu IG-nya itu masih merepost, mendoxing orang-orang gitu. Lucu juga ya, tiap nggak suka sama sebuah postingan langsung bawa-bawa kata-kata doxing. Kata yang kayaknya keren tapi sering banget dipakai asal-asalan. Sedikit pelajaran nih, siapa tahu berguna. Jadi doxing itu bukan cuma soal nama gue disebut-sebut di internet, bukan gitu guys. Secara terminologi, doxing itu adalah penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin dengan niat merugikan seperti mempermalukan atau mungkin mengancam keselamatan. Nah, yang termasuk doxing itu misalnya alamat rumah yang belum diketahui oleh publik, kemudian nomor HP, dokumen legal, atau lokasi pribadi. Kemudian data yang sifatnya rahasia dan tidak pernah dibuka ke publik. Kalau yang disebar itu nama yang memang sudah sering tampil di publik atau opini publik soal seseorang, kemudian soal repost dari netizen tanpa data sensitif, itu menurut saya bukan doxing guys. Itu netizen beropini. Nggak nyaman. Ya wajar guys, tapi tidak semua yang membuat tidak nyaman itu tindak pidana. Nah, jadi membedakan kritik, sindiran, dan pelanggaran hukum itu sangat penting guys di era modern seperti saat ini. Apalagi kalau sudah sering muncul di publik, jangan sampai kita terlihat terlalu lemah menghadapi kenyataan yang sebenarnya cuma opini publik biasa. Gitu Instagramnya kenapa nggak disita? Karena setahu aku memang sampai hari ini itu IG-nya. Instagram Nikita Mirzani masih aktif setiap hari dikelola oleh adminnya. Dan ada yang bertanya, kenapa belum disita? Katanya akun itu digunakan untuk tindak kejahatan. Well, mari kita sedikit belajar ya. Sudah anjir, gue nggak bisa ngomong miring-miring. Nah, jadi guys, penyitaan akun media sosial itu bukan semata-mata karena terkait kasus itu pertama. Tapi harus ada indikasi kuat bahwa akun tersebut memang alat utama untuk melakukan tindak pidana. Dan itu harus dibuktikan dulu secara hukum, bukan cuma persepsi publik ataupun musuh-musuh terdakwa atau tersangka. Selain itu guys, Nikita kan ditahan atas dugaan pemerasan berdasarkan pasal 368 KUHP, bukan karena unggahan Instagramnya. Jadi memang ada pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE yang ikut disangkakan, tetapi bukan berarti otomatis akun Instagramnya harus disita. Polisi juga perlu menyeimbangkan guys antara kepentingan penyidik dan hak-hak sipil. Beda halnya kalau akun Instagram itu nanti terbukti jadi sarana utama pemerasan atau tindak kejahatan, baru bisa disita melalui penetapan dari penyidik dan bisa juga lewat izin pengadilan. Tapi rada lucu juga ya guys, yang bertanya ini sebelumnya teriak bravo Polda dan percaya proses hukum, tapi sekarang malah bingung sendiri soal prosedur dasar penyidikan. Jadi percaya proses hukumnya sampai mana nih bu? Jadi guys, kalau kita memang percaya terhadap proses hukum, marilah kita konsisten. Jangan setiap hari keluar-keluar percaya polisi, tapi giliran prosedur nggak sesuai keinginan langsung bilang aneh. Mungkin yang perlu disita bukan akunnya, tapi ego dan kebiasaan ngegas. Ada nggak kata-kata asumsi? Soalnya semua saksi bilangnya asumsi. Gitu. Kalau nanti Isa Siga divonis bersalah oleh hakim, apa iya vonisnya nanti berdasarkan asumsi para saksi? Nah, yuk kita bahas secara ilmiah, tapi santai ya. Pertama, dalam hukum pidana guys, perlu kita ketahui bahwa saksi itu ditanya bukan untuk ngarang, tapi mereka ditanya berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka alami, dan mereka rasakan. Dan dalam ilmu hukum, ini sah-sah saja guys, karena persepsi atau interpretasi juga bagian dari fakta batiniah. Apalagi dalam perkara pencemaran nama baik yang penuh dengan simbol dan bahasa terselubung.
Nah, soal asumsi secara etimologi emang itu dugaan ya, tapi jangan salah. Dugaan itu juga bisa jadi alat awal untuk analisis. Jadi dalam persidangan, asumsi yang diungkap saksi itu akan diuji lewat pertanyaan, silang pendapat, dan dicocokkan dengan bukti-bukti lain. Jadi nggak asal-asalan kok. Dan yang paling menarik ya, ketika tiga saksi berbeda yaitu Doktip, Dr. Oki, dan Nikita Mirzani punya interpretasi yang sama terhadap frasa Sandi Sondesip. Itu menurut saya memperkuat dugaan ya, bahwa pesan itu bukan ambigu lagi, tapi memang punya rujukan khusus terhadap seseorang. Nah, dalam hukum ini dikenal dengan corroboration atau penguatan satu keterangan dengan keterangan lain. Nah, dalam hukum itu ada adagium unik guys, unus testis, nullus testis. Pasti kalian mikirnya testis lato-lato kan? Bukannya ini maksudnya satu saksi bukanlah saksi. Tapi kalau ada lebih dari satu saksi yang konsisten atau keterangannya yang sama, ini sudah cukup kuat sebagai alat bukti ya. Jadi bukan hakim pakai asumsi, tapi hakim menilai konsistensi persepsi yang hadir dari berbagai arah. Dan yang terpenting, kita hormati proses hukum ya. Dan ingat, hingga ada vonis berkekuatan hukum tetap, kita tetap pegang asas praduga tak bersalah. Ya begitulah manusia. Terkadang merasa paling hebat, merasa paling pintar. Ternyata ada yang lebih pintar dari kita, ada yang lebih hebat dari kita. Yang pertama tadi, Abang Netizen Es Cendol membahas tentang namaste. Dari penjelasan Abang Netizen Es Cendol, kalian sudah bisa menyimpulkan Ibu FS ini sudah namaste atau belum? Dari penjelasan Abang sudah jelas sekali. Jawabannya apa? Ada kalimat cuma pembenaran biar terlihat bijak. Padahal hatinya masih penuh perang, masih belum damai, berkecamuk, gonjang-ganjing. Sedangkan namaste itu artinya sunyi, bukan diucapkan, tapi dirasakan. Namaste tapi masih sibuk menyindir orang, menyerang, membalas komentar netizen. Jadi Anda jangan menganggap diri sebagai seseorang yang sudah namaste kalau masih melakukan hal-hal tersebut. Kemudian penggunaan kata doxing. Yang sering nonton story-nya Ibu FS, pasti kalian sering mendengarkan, saya didoxing. Kata doxing menurut Ibu FS, saya lagi diomongin. Netizen A, netizen B, netizen C, dan seterusnya, itu lagi ngomongin saya. Itulah yang dimaksud dengan Ibu FS. Abang Netizen Es Cendol memberikan pengertian yang lebih jelas. Doxing itu penyebaran data pribadi seseorang. Contohnya alamat rumah yang belum diketahui, nomor telepon yang belum diketahui. Tapi kalau sudah sering dibicarakan oleh netizen, itu bukan lagi namanya doxing, tapi netizen yang beropini. Jadi kalian sudah paham ya dan mengerti arti kata doxing itu apa. Kemudian soal celotehan dari Ibu FS. Kok akunnya Nikita Mirzani belum juga disita oleh pihak penyidik? Ada apa ini? Sampai-sampai Ibu FS ini tidak percaya gitu ya dengan kinerja para penyidik. Netizen Es Cendol lagi-lagi harus meluruskan gitu ya berita yang sudah disebarkan oleh Ibu FS. Pada intinya akun tersebut akan disita kalau menjadi alat utama dari Nikita Mirzani untuk melakukan kejahatan. Sedangkan sosial media tersebut bukanlah menjadi alat utama dari Nikita Mirzani atas dugaan kejahatan yang telah dilakukan. Nikita diduga melakukan pemerasan. Pasal 368 KUHP. Jangan karena rasa ketidaksukaan kita kepada seseorang, rasa kebencian kita kepada seseorang, maka kita beropini seenaknya. Padahal semuanya itu ada dasar-dasarnya. Dan harus percaya dong dengan kinerja para penyidik. Katanya Ibu FS selalu mengatakan bravo kepolisian setelah Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Tapi untuk hal-hal seperti ini, tapi di sini Ibu FS seakan-akan ragu dengan kinerja para penyidik. Yang konsisten dong Bu, A ya A, bukan A lalu B. Kemudian soal asumsi, kalau kata Ibu FS, semua kesaksian hanya berdasarkan asumsi. Bebaskan Isa Sega. Isa Sega adalah pahlawan skincare. Lagi dan lagi dijelaskan oleh Abang Netizen Es Cendol. Asumsi itu penting, asumsi dari para saksi. Justru karena penting, maka mereka dihadirkan pada saat persidangan. Dan keputusan dari hakim itu juga berdasarkan kesaksian dari para saksi yang hadir, entah saksi yang meringankan ataupun yang memberatkan. Bahkan dari penjelasan Abang Netizen Es Cendol, kita sudah bisa memutuskan atau sudah bisa mengambil kesimpulan apakah Isa Sega bersalah atau tidak. Yang paham penjelasan dari Abang Netizen Es Cendol, pasti kalian sudah mengerti. Kemudian ada story terbaru dari Ibu FS dan diduga menyindir Nikita Mirzani. Hanya berdasarkan foto dan juga tulisan dari Ibu FS,
kita sudah menyimpulkan kok ini ditujukan untuk siapa. Pagarku mengingatkan view si Nicky Bull. Pagar seolah-olah pagar dalam penjerong. Mengingatkan Ibu FS tentang Nicky Bull katanya. Kemudian story berikutnya. Kalau si nenek plastik pose gini kakinya ke tembok atau ke jeruji kali ya. Nenek Fitri waktunya pulang. Selamat malam nenek plastik. Mimpi indah ya, mimpi minum kopi di Paris, makan siang di Jaksel, bobo di rumah BDS hasil TPPU. Jadi di sini Ibu FS sudah menyimpulkan bahwa Nikita Mirzani terbukti melakukan TPPU. Padahal hukum di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah sebelum hakim memutuskan.